rezeki melimpah pada rumah tangga seseorang sampai rezekinya itu berkah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi aqwamin wa anhum ajma'in bi rahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyul ummi khatamul anbiya'i wal mursalin uswatun hasanah li akhlaqil karimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibul Karim Nabi Allah Rasul
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim azmain wa sallim salaman tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ikhwanul mu'minin wal muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا عملاتكم وأنتم تعلمون. وقال أيضا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقالوا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin saudaraku seiman dan seislam yang berharap kepada Allah, Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua berkumpul di rumah Allah untuk bersama-sama tercurah mohon kepada Allah, tercurah kepada Allah dan rahmat Allah kepada kita sekalian. Izinkanlah hamba Allah yang dhaif al-fakir ilmu menuturkan untayan mutiara khutbah Jumat yang berjudul meraih ridho kedua orang tua dan menghindari murka kedua orang tua. Saya ulang, meraih ridho kedua orang tua dan menghindari murka kedua orang tua. Insyaallah seluruh yang diuntaikan ini tentu menjadi nasihat bagi pribadi khotib yang menuturkan. Seraya khotib berdoa kepada Allah, semoga ini menjadi asbab manfaat penuh maslahat bagi kita sekalian untuk sama-sama kita membentuk diri menjadi hamba-hamba yang beriman secara kafah dan bertakwa kepada Allah dengan sepenuh kesungguhan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seislam rahimakumullah, diketengahkan dua contoh hamba Allah yang Allah ridha, hamba Allah yang Allah murka. Hamba Allah yang Allah ridha kepadanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Uwais Al-Qarni. Beliau menggendong ibunya dengan sepenuh kasih sayang dari rumahnya sampai ke tanah suci untuk menaikkan ibadah haji. Sebagian ulama mengatakan dia dari Suriah, namun ada ulama yang mengatakan itu dari Yaman perjalanannya. Masya Allah, jalan kaki menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke tanah Allah. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, apabila engkau bertemu Uwais Al-Qarni, maka mohonlah doa kepadanya
Umar bingung seperti apa Uwais Al-Qarni, sedangkan Rasulullah yang doanya makbul dijawab oleh Allah, karena dia memerintahkanku untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu contoh hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang dimurkai oleh Allah ada salah satu hamba soleh, taat kepada Allah, berjuang di jalan Allah, namun sayang dia adalah hamba yang tidak berbakti kepada ibunya. Ibunya jauh di kampungnya, di rumah yang merayot, tapi ia lebih berbangga menyenangkan istrinya. Sehingga kesolehannya tidak mendatangkan keridhaan dari Allah. Ia adalah Al-Qamah. Sampai sakaratul maut datang kepadanya, ruhnya tak mampu keluar dari badannya. Para sahabat bingung, kemudian mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengutus satu persatu dari 4 sahabat tercintanya untuk datang ke rumah ibunya. Namun ibunya menolaknya. Sampaikan kepada kekasih Allah bahwa aku terlanjur sakit, aku tidak bisa datang mengunjungi anakku. Mendengar ini, Rasulullah sendiri yang datang ke rumah ibunya. Wahai ibu, ketahuilah, jika engkau tidak datang ke rumah Al-Qamah, maka hari ini juga Al-Qamah akan kusiapkan kayu bakar dan akan kubakar sehingga dia bisa mati. Mendengar itu, ibunya terkopong-kopong. Wahai kekasih Allah, aku ikut bersamamu. Aku akan datang ke rumah anakku. Bercucuran air mata ibunya, dan Al-Qamah pun menghembuskan nafas terakhir. Saudaraku, seiman Islam rahimahullah, sehingga Rasulullah berpesan kepada kita, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain wa syakhatullah fi suhtil walidain. Al-hadis rawihu al-imam Tirmidzi, Al-Hakim wal Baihaqi rahmatullah alaihi. Kata baginda Agung Rasulullah, ridallah, keridhaan Allah itu fi ridha walidain, tergantung kepada keridhaan kedua orang tuanya. Hati-hati, raihlah keridhaan orang tua, raihlah, bahagiakan, jadikan dia raja dan ratu kita. Bagi yang hidup, bagi yang sudah meninggal, doa di setiap sujud terakhir kita doakan, Allahumma firli junubi wa ali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah tasbih sujud di sujud terakhir di setiap sholat kita. Begitu juga kemurkaan Allah sangat tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Bahkan dalam kitab Mambau rezeki melimpah pada rumah tangga seseorang sampai rezekinya itu berkah karena ia pandai-pandai menjadikan kedua orang tuanya selalu tersenyum, pandai-pandai menjadikan kedua orang tuanya bagaikan atasannya. Maka begitu, saudaraku sekalian, anak tetap anak. Walaupun pendidikan kita S3, profesor sekalipun, duduk
kedudukan kita menjadi bupati, gubernur sekalipun, anak tetap anak, jangan sampai mendongak melihat matanya. Menunduklah. Anak tetap anak di hadapan orang tua. Allah berpesan dalam surah ke-17, surah Bani Israel atau disebut Al-Isra. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahfad lahuma jannatan minar rahmah wa qalu rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, wahfad lahuma, rendahkan dirimu terhadap keduanya, rendahkan serendah-rendahnya. Belum ada orang lain yang mendoakan kita, ibu kita sudah mendoakan kita ketika kita di dalam perut. Ya nah, engkau besar nanti menjadi anak yang soleh, ya nah, engkau dirizkikan oleh Allah menjadi orang yang mampu sehingga engkau bisa berhaji dan sebagainya. Begitu juga ayah kita. Di setiap sholat, sesudah sholat mengusap kepala kita ketika kita kecil, Masya Allah. Sebagian para guru kami ketika pada Jumat seperti ini, yang orang tuanya masih hidup, belum ke rumahnya sebelum mengunjungi kedua orang tuanya. Kemudian mereka yang kuburannya tidak jauh, kalau orang-orang lama kuburannya di sekitar rumah, pada Jumat seperti ini dia datang ke kuburannya dulu, kemudian mendoakan, Allah bukakan hijab doanya kepada orang tuanya. Masya Allah. Wahbillahu jannatan minar rahmah, kepadanya lah engkau memberikan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan senantiasa engkau mendoakan mereka, ya karuniakan kasih sayang kepadanya sebagaimana dia memberikan kasih sayang kepada kami dari mulai dalam kandungan sampai saat ini. Saudaraku, di bulan Sya'ban menjelang puasa, sungguh apabila semuanya dengan mohon keriduan kedua orang tua, sia-sia sholat kita. Sehari 100 rakaat pun, sehari mengkhatamkan Quran pun, sia-sia tanpa keriduan orang tua kita. Yang pernah buat salah, yang pernah buat menangis orang tua, bayarlah kifarah dengan menenangkan orang tua yang lain yang miskin, memberi makanan sehingga dia senang. Niatkan ini hadiah dari ibuku, ini hadiah dari ayahku. Mereka senang, insya Allah Allah pun akan menjaga kedua orang tua kita di akhirat ini. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Barakallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minkum billahi wa sallallahu alaihi. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالغفر لمن جاهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على حبيب الله ونبي الله ورسول الله محمد
آله وصحبه الأحياء أما بعد. فيا أيها الحاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بالنفس وسن بملائكة المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرب أجمعين. ورضي الله عن كل الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة البقية أجمعين والتابعين ولا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات واغفر الذنوب والخاطئات برحمتك يا الله يا غفور رحيم. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا في الشهر المبارك رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الجماعة أقيموا الصلاة